pendidikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengelolaan pencemaran tambang akan mempresentasikan hasil prototipe kami yang berjudul Pengolahan air asam tambang menggunakan NaOH dan metode filtrasi serta metode absorpsi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ramdhani dengan ujung NIM 040. Nama saya Syalaisyah Fadila Al-Fatihah dengan ujung NIM 036. Nama saya Jamila Hardi dengan ujung NIM 037. Nama saya Melani Putriana Purba dengan ujung NIM 032. Nama saya Finda Nuraini dengan ujung NIM 189. Berikut adalah air asam tambang murni milik kelompok kami yang kami ambil dari bekas tambang yang ada di Lampung Tengah. Ciri-ciri atau karakteristik dari air asam tambang ini yaitu memiliki bau logam, kemudian warnanya tidak jernih, yaitu warnanya cenderung kuning keoranan. Lalu di bagian bawah terdapat partikel-partikel logam atau butiran kotorannya, dan setelah kami cek pH-nya sebesar 2,36. Setelah kita mengecek pH awal pada air asam tambang, kita melakukan proses netralisasi. Nah, sebelum proses netralisasi ini, kita melarutkan 2 gram NaOH ke dalam 250 ml air suling. Alasan kita melarutkan NaOH ini adalah agar dapat mengontrol pH pada air asam tambang agar tidak terjadi lonjakan yang terlalu signifikan pada air asam tambang tersebut. Untuk proses netralisasi ini, kami melarutkan NaOH ke dalam air asam tambang secara bertahap hingga mendapatkan pH sebesar 7,18. Dari proses netralisasi ini menyebabkan pengendapan logam berat yang disebut dengan proses presipitasi. Berikut adalah alat filtrasi yang telah kelompok kami buat. Alat filtrasi ini bertujuan memfiltrasi air asam tambang yang telah diendapkan dengan larutan NaOH sebelumnya selama 16 jam. Susunan dari alat filtrasi ini adalah dari mulut botol kami lapisi dengan kain kasar, kemudian lapisan pertamanya ada arang, pasir zeolit, pasir halus, pasir kasar, kerikil halus, kerikil kasar, dan setiap lapisannya kami lapisi dengan kain kasar agar tidak bercampur antara material satu dengan material yang lain. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara kerja alat filtrasi ini. Berikut adalah air asam tambang yang telah kami endapkan, lalu kami masuk ke dalam alat filtrasi dan endapannya kami tinggalkan di dalam botol ini, tidak ikut di bawah. Kayaknya di filtrasi pertama itu serbuk-serbuk arang masih ikut terbawa dan kita harus melakukan filtrasi berulang kali agar mendapatkan hasil air yang jernih dan tidak berbau. Susunan dari alat filtrasi ini kami memilih dari material yang porositasnya terbesar itu di bagian paling atas dan makin ke bawah itu porositasnya makin kecil. Dan di dalam alat filtrasi ini juga jadi metode absorpsi yang dilakukan oleh material arang dan pasir zeolit. Lalu hasil dari air asam tambang yang telah kami netralisasi dan kami filtrasi ke dalam alat ini itu tidak berwarna dan tidak berbau sama sekali. Filtrasi air asam tambang atau yang disebut AAT adalah proses penyaringan air limbah pertambangan yang banyak mengandung asam dan logam berat seperti besi, mangan, dan amonium. Nah, proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar kontaminan tersebut sebelum air asam tambang ini dibuang ke lingkungan. Nah, kelompok kami menggunakan metode filtrasi seperti ini agar kotoran yang terdapat pada air asam tambang dapat tersaring dengan baik, serta kedapatan dari arang dan zeolit sendiri di bagian bawah pada filtrasi dapat langsung menyerap logam berat itu sendiri yang terkandung dalam air asam tambang tersebut. Lalu kami memilih metode filtrasi ini karena efektif untuk menghilangkan kotoran padat dan dapat logam pada air asam tambang itu sendiri yang sangat asam dan keruh. Tetapi pada percobaan kali ini kami mengkombinasikan metode filtrasi dan absorpsi agar air asam tambang benar-benar aman dibuang atau dapat digunakan kembali. Kenapa kami menggunakan metode absorpsi? Karena pada metode absorpsi ini kita dapat menyisihkan logam berat yang ada pada dalam air asam tambang. Absorben yang kita gunakan adalah zeolit dan arang. Yang pertama kita menggunakan zeolit. Zeolit sendiri kita gunakan karena dapat menyerap ion logam secara fisik pada permukaan hingga dapat menurunkan kadar logam beracun dan meningkatkan kualitas air. Kemudian ada arang. Arang sendiri berfungsi menyerap zat-zat sisa akhir dari warna, bau, logam, sisa, dan senyawa organik yang tidak tersaring dari atas pada air asam tambang tersebut. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.